Baik, listeners, kita sambung lagi untuk sesi yang ketiga. Semakin seru perbincangan kita bicara tentang too much. Tapi Audrey sapa dulu untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, ataupun kota-kota lain yang sedang menyimak. Bahkan juga mungkin di luar negeri ya yang sedang streaming. Selamat pagi. Semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kita akan kembali ke topik too much. Tadi pertanyaan Pak Pramudia sebenarnya benar-benar cukup menyentil ya dari Malang nih Pak Arfan. Apakah too much bertentangan dengan konsep selalu bersyukur? Kadang kan kita juga mungkin nggak tahu ya hal-hal yang berlebihan itu apakah bisa harus kita syukuri atau seperti apa sebenarnya? Silakan Pak Arfan. Boleh di-unmute Pak Arfan? Ya, betul sekali Pak Pramudia ya. Jadi syukur itu ada di yang sedikit. Oke. Syukur itu adanya di yang sedikit gitu. Kalau kita punya banyak kan kita cenderung mengabaikan kan, bener nggak sih? Lupa, ya betul. Ke bawah Iya kan? happy-nya aja ya Pak Arfan. Iya ya. Misalnya saya hanya punya handphone satu loh ini gitu. Itu dijaga banget kan ya, Betul. ya kan? Kalau punya handphone dua, tiga, empat, lima, itu kan sudah banyak lah gitu. Jadi kita penghargaan kita, apresiasi kita, rasa sayang kita tuh berkurang gitu karena ada banyak gitu. Kalau kita cuma punya satu mobil gitu kan, ya kan tiap hari dipakai gitu. Itu kan kita benar-benar care gitu dengan mobil itu kan. Ya, dikit-dikit dibawa ini maintenance gitu, bawa ke bengkel, dirawat gitu karena cuma punya satu. Karena itu cuma satu-satunya. Coba kalau mobil itu rusak kan akhirnya kita nggak bisa pakai gitu. Jadi benar-benar dijaga gitu. Tapi begitu punya dua kan mikirnya mulai nanti kalau yang ini rusak juga ada yang satu lagi kan begitu. Jadi penghargaan kita kan jadinya berkurang gitu. Apalagi kita punya tiga, punya empat ya sudah gitu. Nggak apa-apa lah rusak juga nggak apa-apa gitu kan masih ada yang lain gitu. Itu Audrey. Jadi rasa syukur itu ada di yang sedikit, bukan di yang banyak. Ya, segala sesuatu yang banyak itu akan membuat rasa syukur kita malah berkurang. Tapi ilusinya, nah ini ilusinya adalah kalau kita punya banyak rasa syukur meningkat, itu ilusi. Hmm. Jadi yang paling penting itu syukurilah apa yang ada gitu ya. Yang memiliki sesuatu itu cukup yang bisa digunakan saja gitu. Ya kalau kalau mobil ya cukup satu saja gitu ya atau kalau sekarang ganjil genap nih jadi kadang-kadang repot Iya, ya udahlah punya mobil dua lah gitu ya. benar kenapa? Satu yang ganjil, satu yang genap gitu ya. Jadi kita benar-benar take care itu, benar-benar peduli gitu. Sama yang sedikit itu kita benar-benar jaga gitu. Kita benar-benar sayang, kita benar-benar khawatir karena sedikit. Kalau banyak nggak ada rasa syukur lagi. Oke. Tapi menarik Pak Alvan, ketika kita mungkin udah ada di posisi berlebih gitu ya, untuk mengembalikan ke cukup ataupun mungkin ke sedikit gitu ya, itu kan butuh kebesaran hati yang sangat luas gitu. Nah ini cara ataupun tipsnya itu sebenarnya seperti apa supaya kita bisa merelakan lah hal-hal yang berlebih tadi gitu. Salah satunya ya berikan kepada orang lain. Oke. Iya, kayak istri saya itu kalau punya baju misalnya, kalau dia beli satu baju baru, satu baju lama kasih ke orang gitu. Oh, oke. Jadi balance gitu ya. Oke. Beli dua baju ya kasih dua baju ke orang gitu. Oke. Ya itu kan, karena kalau enggak nanti bajunya berlebih gitu. Ketika Ya, berlebih ya, kan ada satu baju yang kita udah setahun lebih nggak pakai. betul. Itu kan artinya baju itu nggak kita butuhkan sebenarnya kan. Kalau kita butuhkan masa setahun nggak keluar itu baju itu. Ya. Jadi itu berarti sudah too much. Nah kita harus tahu takaran-takarannya lah. Itu Audrey. Dan sebenarnya kalau bicara mengenai too much itu juga tahu takaran-takaran ketika kita berpendapat juga loh Audrey. Berpendapat. Oke. Bukan hanya memiliki sesuatu. Ya, ya. Ketika kita berpendapat gitu, jangan suka berada di titik ekstrim. Gimana tuh, Pak Arfan? Boleh dijelaskan? Contoh, ada teman saya, Oke. ya, seorang aktivis lah, saya nggak usah sebut namanya gitu ya, sangat menentang poligami Mhm. gitu ya, sangat menentang poligami, dia suka bikin tulisan yang istilahnya orang Serang tuh bilang apa, ngenyek gitu ya, ngenyek sama Oke. orang yang poligami, dia kata-kata yang segala macam gitu. Dalam hati saya sih gini ya, saya tidak pro dengan poligami gitu. Yes. Tapi saya juga nggak pernah ngata-ngatain orang yang poligami gitu loh. Itu kan dalam agama juga ada gitu. Ya silakan saja. Kalau saya sih pilihan hidup saya ya
monogami gitu. Itu pilihan hidup saya gitu ya. Tapi kalau ada orang yang poligami dalam agama juga boleh, ya why not? Silakan aja gitu. Saya tidak mendukung itu gitu, tapi saya juga tidak mengecam dan sebagainya gitu. Nah, tapi ada teman saya ini mengecam habis-habisan, dia nulis di media massa dan sebagainya, poligami itu begini begitu gitu. Jelek lah segala macam, dibikin joke dan sebagainya. Ujungnya dia poligami. Wow, oke. Ya, Dan ketika dia poligami, kemudian dia mengemukakan berbagai alasan gitu. Begini, ya. begitu, mencari pembelaan gitu. Ya. Nah itu, kalau kita berada di sesuatu yang ekstrim, hati-hati gitu. Jadi yang paling bagus itu adalah kita harus ada di tengah-tengah, kita harus moderat gitu. Jangan suka ekstrim-ekstriman gitu. Kalau saya tidak mendukung poligami, is oke, itu kan value saya gitu. Mhm. Bahwa kemudian ada orang yang values-nya poligami dan dalam agama juga boleh, ya silahkan. Silakan. Saya tidak pernah mengecam itu, tapi saya tidak mendukung gitu. Cukup itu namanya sikap yang moderat gitu. Itu sikap yang moderat gitu. Tapi kalau mengecam begini begitu, bikin joke-nya apa segala macam, nah pada saat itu sebetulnya di dalam dirinya tuh sudah masuk tuh pelan-pelan gitu bahwa oh iya ya. Jadi semakin kita membenci sesuatu, sebetulnya semakin kita mengambil langkah untuk menyukai apa yang kita benci gitu. Ada juga seorang seorang teman saya, seorang aktivis yang namanya sangat dikenal lah gitu. Saya nggak usah saya sebut lah, Ya. ya. Namanya sangat dikenal ya. Dia menentang seseorang yang dia bilang ini melanggar HAM, begini begitu, ya, melakukan tindakan yang kurang bagus. Ya, dia menentang gitu. Tapi kemudian belakangan malah memihak gitu ya. Malah Oke. memihak, malah mendeklarasikan dukungan dan sebagainya yang bertolak belakang gitu. Nah itu kita itu kalau terlalu ekstrim, ujung-ujungnya kita akan menyukai apa yang kita benci. Jadi yang paling sulit sesungguhnya Audrey adalah bagaimana kita bisa berlaku moderat itu loh. Berarti Ya. berada di tengah-tengah gitu. Jadi kita cukup tunjukkan sikap saya ini, value saya ini, value Anda itu, saya tidak mendukung itu. Ya. Saya tidak setuju dengan itu, gitu ya. Bahkan boleh juga saya tidak suka dengan itu, boleh. Hmm. Tetapi ketika kita mengatakan kita membenci itu, hati-hati gitu. Hati-hati gitu. Kalau saya tidak suka, that's okay gitu. Saya tidak suka. Value saya bertentangan dengan yang itu. Oke, proporsional saja gitu. Nggak usah setiap hari dibahas terus gitu. Ada kan orang yang setiap hari nulis di sosial medianya mengecam X, dikecam setiap hari berita tentang si X. Setiap hari. Lama-lama sekarang mendekati si X gitu. Ya. Itu terjadi ketika kita tidak bisa berada pada takaran yang benar gitu. Mhm. Mhm. Ya, Itu. apalagi sebentar lagi mungkin mendekati kampanye pemilu ya, ini pasti akan makin banyak orang-orang yang seperti itu gitu ya. Jadi kita juga harus tahan Betul. diri ya, Pak Arfan ya. Betul, iya. Kalau pemilu apalagi pilpres ya, kan Ya, pasti betul. ya silakan saja Anda boleh boleh pilih siapa sesuai dengan value Anda, sesuai dengan nilai-nilai Anda. Tapi kita nggak perlu bikin em, fitnah gitu ya. Ya. Kampanye negatif boleh ya, Mhm. oke ya. Tapi sewajarnya saja gitu. Kampanye negatif itu silakan. Kampanye negatif itu kan menyatakan sesuatu yang real. Silakan. Saya tidak suka pada A karena ini. Alasannya ini. Cukup. Jangan kemudian kita bikin fitnah, menghujat orang, menertawakan orang gitu ya. Mhm. Dan sebagainya sangat tidak pantas dilakukan gitu. Jadi setuju atau tidak setuju itu wajar saja kok. Setiap orang kan punya value masing-masing gitu. Tapi ketika kita menghina orang, yang menertawakan orang, membenci habis-habisan gitu ya, mengatakan sesuatu yang sangat ekstrim tentang seseorang, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Takutnya berbalik gitu di kemudian Iya, hari. benci sama cinta itu kan cuman Tipis ya. tipis sekali gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang juga menarik Pak Arfan dari Bangka Belitung dari Ibu Berliana yang mengatakan, Pak Arfan kalau dalam berpendapat saya justru cenderung lebih diam dan lebih memendam gitu ya, nggak takut mengutarakan karena takut berlebihan. Padahal orang-orang di sekitar saya memaksa gitu ya atau menyarankan ngomong aja gitu, sampaikan pendapat gitu ya. Tapi di mindset saya takut apa yang keluar dari mulut saya berlebihan. Nah, ini gimana untuk Nah, ini sikap kehati-hatian ya. Jadi oke.
kita perlu perlu apresiasi. Mhm. Tetapi kalau kita nggak berani menyampaikan pendapat, orang tidak akan pernah tahu posisi kita di mana. Padahal untuk membangun kepercayaan dengan orang lain, kita harus jelas-jelas posisi saya di sini gitu. Kita harus menjadi orang yang clear gitu. Ini value saya, ini posisi saya di sini. Kalau saya nggak pernah berani ngomong karena alasan takut berlebihan, berarti saya sebetulnya tidak punya skill gitu. Ya. Nah, kita harus punya skillnya. Jadi ngomong kalau sampai nggak berani ngomong itu namanya terlalu Bagus. takut. Oke. Itu terlalu juga itu terlalu takut namanya gitu. Nah, itu nggak bagus juga. Tapi Ya. kalau orang yang terlalu berani, pada akhirnya jadi ceroboh kan? Ya. Orang yang terlalu berani akhirnya jadi ceroboh. Orang yang terlalu berani jadi tidak memperhatikan perasaan orang lain kan? Karena terlalu berani kan? Nah Ya. itu. Nah jadi si penanya ini namanya siapa tadi? Bu Berliana. Bu Berliana itu perlu mengambil tengahnya itu. Jadi dia kan tidak berani ngomong, berarti dia terlalu takut. Yes. Kenapa dia terlalu takut? Karena kalau dia ngomong takut terlalu berlebihan. Betul. Tapi dia tidak tahu sebetulnya takaran yang pas itu Ya. gimana. Nah, cara taunya gimana? Ngomong, ngomong itu ada levelnya gitu. Ngomong yang sedikit dulu lihat masih nyaman nggak dalam diri Anda. Kalau masih nyaman, takaran masih benar. Ngomong sedikit lagi, tambah lagi, tingkatkan lagi. Masih nyaman nggak? Kalau masih nyaman, masih benar. Tapi ketika kita mau ngomong, kemudian kok rasanya ini nggak nyaman nih, stop di situ. Nah, itulah takaran Anda gitu. Ya, karena terlalu berani itu berarti ceroboh, Mhm. terlalu takut artinya Anda nggak akan jadi apa-apa gitu, nggak akan jadi siapa-siapa, dan mungkin Anda akan kehilangan teman Anda. Betul. Kalau Anda terlalu takut dan nggak berani membela teman Anda, ada teman Anda dizolimi, Anda diem saja, lama-lama Anda akan kehilangan teman Anda. Itu Audrey. Oke, jadi jangan terlalu takut, jangan juga terlalu berani gitu ya. Pastinya Ya, rasakan di mana hati Anda berbicara, karena mungkin ini berkaitan juga dengan hati ya, Mbak Arfan ya, kenyamanan kita untuk melakukan betul betul. sesuatu. Dan Jadi jangan terlalu takut. oke, Takut boleh, yes, karena takut adalah emosi positif betul. yang dikirimkan oleh alam semesta kepada kita untuk membuat kita berhati-hati. Jadi kalau takut itu bukan berarti kemudian tidak ngomong, bukan. Takut itu tanda bahwa Anda harus berhati-hati, bukan tanda Anda nggak boleh ngomong, bukan. Tanda hati-hati. Gitu. Jadi takut itu bagus, yang salah itu terlalu takut. Berani itu bagus, yang salah terlalu berani. Akhirnya jadi ceroboh. Ya. Gimana kalau terlalu takut, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Sorry, terlalu marah ya, karena Terlalu marah. Oke. nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, Ya, Pak ya. Arfan, karena banyak sekali fenomena di luar sana yang viral di sosial media ya. Orang-orang yang terlalu marah dan akhirnya menyesal, bikin klarifikasi, minta maaf, dan lain sebagainya. Kita akan bahas setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Sebenarnya satu hal yang terlalu ya menurut Audrey adalah ketika kita terlalu mengekspresikan emosi kita. Salah satunya adalah marah ya, karena melihat fenomena yang ada mungkin di sosial media gitu ya, ada yang di jalan road rage dan juga mungkin guru ataupun mungkin di dunia pendidikan itu banyak terjadi gitu ya, karena terlalu emosi ataupun terlalu marah akibatnya banyak hal-hal yang dirugikan seperti itu dan ujung-ujungnya menyesal, bikin klarifikasi, minta maaf gitu ya. Oke, kita baca beberapa respon yang sudah masuk ya, Pak Arfan ya. Silakan, silakan, Dri. Dari YouTube, dari KMI TV, senantiasa bersyukur atas semua nikmat dari Sang Maha Pencipta. Oke. Dari Mbak Eti, jadi ingat lagunya Fety Vera nih, Pak Arfan, Apa sedang itu? stop saja katanya. Mungkin ini juga bisa menjadi pengingat ya untuk kita dan bisa direfleksikan dari lagu Fety Vera. Selanjutnya ada sapaan dari Pak Kuku Kusrilo. Smart listener, selamat pagi, salam Jumat semangat, awal bulan September ceria. Ada dari Pak Dahlan Karya, kalau makan berlebihan jadinya malah kehilangan nikmat. Itu di-highlight sama Pak Dahlan. Ya. Berikutnya respon juga dari Pak Hilmi Aunu, berlebihan melakukan kebaikan dan tidak ada timbal balik membuat kita kecewa kalau kita tidak berharap kepada Allah, seperti itu. Nah, ini juga menjadi catatan ya, untuk terlalu baik ini ya Pak Arfan tadi, ada kata kecewa juga nih. Kadang kita kan mungkin terlalu apa ya, memberikan sesuatu, terlalu baik, terlalu ramah, bahkan kadang di balik terlalu itu juga ada harapan-harapan tersendiri gitu ya, ada udang di balik batu. Terus nggak Betul. kesampaian, akhirnya kecewa. Ini jadi Iya, salah satu catatan juga nggak sih kenapa kita nggak boleh terlalu tadi, Pak? iya betul, betul. Jadi terlalu itu
tidak baik, ya bahkan sesuatu yang baik terlalu itu menjadi overdosis gitu ya. Oh, Ini ada multivitamin loh Audrey, makannya satu aja ya tiap hari ya. Oh ya Audrey saking semangatnya dimakan 5 gitu supaya waduh, supaya benar-benar bisa fit eh, ya. ya fit gitu. Aha, Akhirnya jadi penyakit gitu. ya, ya. Gitu. Jadi terlalu baik. Ini orang terlalu baik nih. Nomor satu ada orang yang ingin memanfaatkan dia. Ya mungkin dia bisa diajak sesuatu yang sebetulnya nggak baik, tapi dia ikut saja gitu ya. Ada Yes, orang yang ingin memanfaatkan kelemahan dia itu ya, karena terlalu baik itu lemah gitu, bukan kuat. Tapi di lain pihak ada orang yang terlalu baik, kemudian orang lain jadi curiga. Ini nggak mungkin deh ada orang kayak gini gitu. This is too good to be true gitu. Nggak mungkin deh gitu ya. Pasti ada sesuatu nih. Coba deh lihat aja deh ujungnya apa deh. Gitu kan? Gitu. Jadi takaran itu penting gitu. Yang membuat segala sesuatu baik atau tidak itu bukan sesuatunya, tapi takarannya sesungguhnya. Takarannya gitu. Kalau takarannya lebih itu bisa menjadi racun gitu. Ya, menjadi overdosis. Makanya tadi betul kalau siapa tadi Veti Vera itu ya. yes, sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja iya betul. Dalam bersikap yang moderat saja gitu. Moderat itu bukan berarti netral. Ini salah nih. Hmm, Kalau ada orang yang mengatakan saya netral, itu salah gitu. Kita tidak boleh netral loh. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. yes, Kita tidak boleh netral ketika di depan kita itu ada sebuah kezaliman. Ada ya, sesuatu yang nggak benar. Ada sesuatu yang nggak benar, kemudian karena kita nggak berani, kemudian kita mengatakan saya netral saja. Itu tandanya Anda nggak punya sikap. Kalau Anda nggak punya sikap, maka Anda tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nggak jelas posisi Anda ada di mana. Anda harus punya sikap. Jadi kita boleh berpihak, ada A, ada B. Saya berpihak kepada A. Kenapa saya berpihak kepada A? Karena saya yakin bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh si A itu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Saya tegas mengatakan saya berpihak kepada A. Tetapi saya tidak berpihak kepada B, saya menentang B karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran, and that's enough, cukup. Jangan kemudian menentang B, kemudian bikin berita yang macam-macam, bikin black campaign gitu ya, melakukan character assassination gitu. Itu udah too much gitu. Nggak suka aja bilang gitu. Itu harus Anda harus mengatakan itu. Saya nggak suka. That's enough, udah selesai. Gitu. Itu yang namanya proporsional. Ini bicara takaran gitu, Audrey. oke, mungkin satu lagi pertanyaan Pak Arfan ini berkaitan dengan uang ya, karena Ya, kayaknya banyak dari kita yang jadinya overproduktif gitu ya, karena fokus untuk punya tabungan yang berlebih gitu. Apakah ini menjadi satu apa ya, hal yang berlebihan atau keserakahan? Ini dari SMS dari 085102 6 sekian 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 sekian. Silakan Pak Arfan. ya terlalu pengen punya banyak uang, akhirnya terlalu produktif, ya Betul. kerjanya juga ada kerja utama, ada kerja siang, ada kerja malam, Sampingan nih. kurang istirahat, itulah, itulah kan akhirnya kan overwork, Yes, banyak overall. kerja itu, kan akhirnya jadi sakit nanti kita. Olahraga saja ya, olahraga itu kan bagus kan, tapi kalau over olahraganya kebanyakan kan akhirnya jadi sakit juga gitu. Jadi eh, kalau terlalu produktif tadi terlalu pingin ngumpulin uang, akhirnya jadi sakit. Terlalu pingin menabung juga, menabung itu bagus loh ya, Hmm, ya kan? Tapi terlalu pingin menabung, pada akhirnya apa? Jadi kita hidupnya tuh nggak bisa menikmati hidup pada akhirnya gitu. Gitu loh. hmm. Terlalu pingin menabung, akhirnya makan pas-pasan, semuanya semuanya pas banget gitu ya. Semuanya tuh sangat strict gitu, supaya punya tabungan banyak gitu. Nah itu akhirnya kita tidak bisa menikmati hidup. Jadi memang kenapa kita tidak bisa menikmati hidup kalau kita apa namanya too much itu karena kita sudah melanggar prinsip atau natural law, hukum Mhm. alam, sunatullah yang sangat penting dalam kehidupan kita, itulah yang namanya balance. Oke, Ketika balance dilanggar, nah itu dia. Kita akan kena kena dampaknya, dampak negatifnya ketika kita melanggar keseimbangan. oke. Itu aku. Yes, mungkin terakhir untuk merangkum perbincangan kita bicara tentang too much, jangan sampai seperti lagu Matt Simmons tadi ya, Pak Arfan ya, Ya, nggak sadar kapan harus berhenti, kapan harus istirahat gitu, dan akhirnya menyesal, on repeat lagi, ya, begitulah siklusnya. Gimana catatan untuk kita masing-masing pendengar Smart FM? Silakan, Pak ya. Arfan. Jadi talkshow kali ini sangat menarik ya dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Itulah yang namanya too much. Ya, Pertama definisi dulu. Apa itu definisinya? Something pleasant becomes unpleasant.
sesuatu yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan. Itu namanya too much. Ya, maka segala sesuatu itu bagus. Yang membuat bagus itu adalah sesungguhnya adalah takarannya gitu kan. Takarannya. Terlalu jujur. Jujur bagus nggak? Bagus. Terlalu jujur. Oh, gitu ya. Gak ada Akhirnya dong. naif. Hal-hal yang nggak perlu diomongin, diomongin gitu ya. Ngomongin. Terlalu Aha. polos gitu ya. Ada makanan, Audrey. Ini Oke. makanannya terlalu enak. Terlalu gurih. Oh, gitu. Hmm. Jangan-jangan ini banyak menggunakan penyedap ini ya. Betul. Berbahaya gitu. Ya. Terlalu murah. Audrey ada yang nawarin handphone. Yes. Terlalu murah. Harganya terlalu murah. Takut besok rusak ya. Jangan-jangan ini barang curian gitu. Iya. Jadi apapun yang terlalu itu nggak bagus. Oke. Apapun yang terlalu itu sudah melanggar sunatullah, melanggar hukum alam, itulah yang namanya hukum keseimbangan atau balance. Dan jangan lupa ya kalau kita bicara mengenai apa namanya keinginan kita memiliki sesuatu, memang nggak ada habisnya. Itu memang nggak pernah ada habisnya itu karena kita punya ilusi mengenai happiness. Ilusinya adalah semakin banyak, semakin bahagia. Kenyataannya semakin kita memiliki banyak, rasa syukur kita juga semakin menurun dan kita menjadi semakin tidak bahagia. Rasa syukur itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang sedikit. Nah, itu dia. Jadi Yes. hati-hati dengan yang namanya too much. Karena ini sudah melanggar sunatullah. Oke, itu dia Small Listeners, insight pagi hari ini semoga menjadi refleksi kita ya, bisa menjadi apa ya pembelajaran kalau misalnya sekarang nih banyak hal-hal yang berlebihan mungkin boleh dikurangi menjadi cukup gitu ya, sehingga kita pun bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang kita miliki ataupun orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Pak Arfan, pagi hari ini selamat melanjutkan aktivitas di awal September, begitu juga Small Listeners semangat untuk mengejar target di bulan September. Waktunya kami pamit, saya Audrey Juana. Dan saya Ervan Pradiansyah. If you Happy, want happy, to happy. be happy. Happy. Now. Now, sampai jumpa.